Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah pada pelajaran matematika. Pertama-tama Ustazah mau tanya dulu nih, bagaimana kabar Nanda semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, untuk hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan senilai. Kalau minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Untuk hari ini nanti Ustazah lanjutkan tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Langsung saja untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya Nanda bisa persiapkan buku tulisnya, buku paket maupun pulpennya. Untuk di buku paket pelajaran kita hari ini ada pada halaman 5. Ada halaman 5 di buku paketnya, silahkan nanti bisa dilihat masing-masing di rumah. Selanjutnya silahkan simak penjelasan Ustazah berikut mengenai pelajaran kita hari ini. Ya, sesuai yang Ustazah sampaikan tadi, kalau hari ini kita akan kembali sedikit membahas tentang pecahan senilai. Ustazah ulang, cara menentukan pecahan senilai itu ada dua cara. Yang pertama dikali dengan bilangan yang sama. Kemudian cara yang kedua itu dibagi dengan bilangan yang sama. Dengan catatan kata Ustazah kemarin, tidak boleh dikali atau dibagi dengan bilangan 1 dan 0. Itu tidak boleh. Langsung saja, ini untuk hari ini Ustazah ada contoh masih tentang pecahan senilai, cuma untuk soalnya sedikit berbeda dengan yang Ustazah berikan latihan kemarin. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Contohnya 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Artinya 1/3 itu senilai dengan berapa? Cuma penyebutnya sudah diketahui. Penyebutnya tadi dari 3 menjadi 6. Lihat ada penjelasan di kotak biru itu. Kalian nanti tentukan 3 itu supaya menjadi 6 itu dikalikan berapa? Karena kalau soal di sana penyebutnya sama-sama sudah diketahui, sedangkan pembilangnya yang di atasnya itu 1 dengan siapa pasangannya? 1 itu belum ada pasangannya. 3 supaya menjadi 6 berarti harus dikali 2. Nah, maka bilangan 1 juga harus dikali 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh yang lain lagi. Contohnya yang berikut. 2/10 sama dengan 10 per titik-titik berapa? Nah, kalau yang di sini pembilangnya sudah ada 2 pasangannya dengan 10. Sedangkan 5 itu pasangannya dengan siapa? Belum diketahui. Nah, kalian tentukan lagi kira-kira kenapa itu 2 menjadi 10? Dikalikan berapa dia? Nah, 2 supaya menjadi 10 berarti harus dikali 5. Maka bilangan 5 juga harus dikali 5. Penyelesaiannya berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 2/5 sama dengan 10/25. Contoh berikutnya. 3 per titik-titik sama dengan 6/8. Nah, di sini penyebutnya
Yang belum diketahui yang di sebelah kiri, pasangannya 8 itu belum ada. Kenapa dia menjadi 8? Sedangkan pembilangnya 3 dengan 6. 3 dia menjadi 6. Kenapa itu kira-kira 3 menjadi 6? Nah, nanti kalian tentukan, kalian pikirkan sendiri kenapa 3 menjadi 6. Kira-kira itu dikali atau dibagi. Berarti kalau 3 menjadi 6 artinya 3 itu dikalikan dengan 2. Nah, berarti tadi ini penjelasannya ada. Perhatikan di kotak biru itu. 6 supaya menjadi 3 itu berarti harus dibagi menjadi 2. Nah, kenapa ini Ustazah Cici menjadi dibagi? Karena ini yang ditanyakan itu bilangan yang di sebelah kirinya itu. Maka bilangan 8 itu dia juga harus dibagi dengan 2. Berarti ya kalau yang ditanyakan itu di sebelah sini, kalau angkanya itu lebih kecil, nanti itu artinya dia dibagi. Nah, 3/4 berarti tadi 6 dibagi 2 sama dengan 3 maksud saja. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sehingga dapat diketahui yang pernya 3 tadi adalah dia adalah per 4. Nah, jadi 3/4 sama dengan 6/8. Satu lagi nih, Ustazah contohkan. 12/20 sama dengan 3 per titik-titik. Nah, belum diketahui 3 pernya. Per berapa ini? 12 menjadi 3. 20 menjadi berapa? Belum diketahui. Nah, 12 itu supaya menjadi 3 itu berarti harus dibagi 4 supaya menjadi 3. Maka 20-nya juga ikut dibagi 4. Maka bilangan 20 juga harus dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi 12/20 itu sama dengan 3/5. Oke, itu sedikit mengulang Ustazah tentang pecahan senilai. Masih tentang pecahan senilai, cuma bentuk soalnya bentuk contohnya sedikit berbeda dengan yang minggu kemarin. Ustazah lanjutkan untuk hari ini. Setelah pecahan senilai, berikutnya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Saja langsung saja ke contoh. Sebenarnya ini tidak jauh beda juga dengan pecahan senilai kemarin. Nah, contohnya di sini. Tentukan pecahan sederhana dari 16/20. Penyelesaiannya perhatikan di sana. 16/20 masing-masing pembilang dan penyebutnya Ustazah bagi dengan 2. Nah, kebetulan bisa nih kedua-duanya. 16 bisa dibagi 2 dan 20 juga bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kalau pecahan senilai kemarin kan boleh sampai di sana. Itu artinya sudah pecahan senilai itu 8/10. Cuma untuk pecahan sederhana, kalau kita mempelajari tentang bab pecahan sederhana, belum selesai sampai di sana. 8/10 itu belum sederhana. Masih harus kita sederhanakan lagi, masih harus kita kecilkan lagi angkanya, masih kita cari lagi kira-kira pembaginya berapa lagi sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Nah, ternyata 8 itu masih bisa dibagi 2 dan 10 juga bisa dibagi 2. Nah, saja beri tanda panah di sana. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sama. Jadi hasilnya 4/5. Nah, kebetulan 4/5 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan berapapun.
4-nya bisa sih dibagi 2, cuma 5-nya tidak bisa dibagi 2. Berarti tidak boleh. Kan syaratnya kemarin harus dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti cukup sampai di sana sudah. 4/5. Sehingga pecahan sederhana dari 16/20 adalah 4/5. Ustazah beri contoh yang lain lagi tentang menyederhanakan pecahan. Nih contoh yang lain. Nah, contoh berikutnya ada pecahan 24/36. Yang pertama dulu, perhatikan penyelesaiannya di sana. 24 Ustazah bagi dengan 2. 36 Ustazah bagi dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 36 dibagi 2 18. Hasilnya 12/18. Dan ternyata 12/18 masih bisa lagi dibagi 2, belum sederhana. Kita bagi lagi, 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, 6/9. Dan ternyata masih belum sederhana juga, masih bisa lagi dibagi. Berarti nih kuncinya kalian harus hafal nih pembagian. Hafal pembagian berarti kuncinya juga harus hafal perkalian. Silahkan dihafal perkalian di rumah ya. Ini walaupun sudah kelas 4 nih, diulang-ulang lagi perkaliannya dan pembagiannya. 6/9. Sudah kembali ke contoh 6/9. 6 itu ternyata masih bisa dibagi 3. Kebetulan 9-nya juga bisa dibagi 3. Maka hasilnya menjadi 2/3. 2/3 itu ternyata sudah tidak bisa lagi kita bagi. Cukup sampai di situ saja. 2/3 berarti sudah paling kecil, paling sederhana, paling paling kurus ya. Bilangannya sudah paling kurus ini. Tadi 12/18 itu masih gemuk nih, masih gendut. Menjadi 6/9, ternyata 6/9 juga masih bisa dibagi dan akhirnya menjadi 2/3. 2/3. Oke, selesai. Sampai 2/3 saja. Wah, Ustazah ini terlalu panjang misalnya. Kalau misalnya Ustazah seperti ini, itu ada Ustazah beri alternatif di bawah. Kalian langsung membagi. Langsung saja Ustazah 24 dibagi 12, 36 dibagi 12. Hasilnya juga sama 2/3. Ini tidak apa-apa kalau sudah bisa membagi ini, langsung saja. Tidak apa-apa seperti ini. Langsung saja dibagi 12. Tapi untuk kalian yang baru, misalnya belum hafal pembagian, dikit-dikit saja dulu membaginya, tidak apa-apa. Perlahan-lahan aja dulu. Bagi 2 dulu. Nanti bagi 2 lagi. Terus misalnya bagi 2 terus saja, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting hasilnya benar. Kan ini sama juga hasil akhirnya, sama-sama 2/3. Oke, sehingga tadi 24/36. Oh iya, maaf ini Ustazah salah ini. Seharusnya 24/36. Pecahan sederhananya adalah 2/3. 2/3 tadi hasilnya. 2/3 sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi dengan bilangan yang lain. Nah, selanjutnya di sini Ustazah beri contoh lagi. Oh iya, ternyata sudah sampai di sini dulu contoh dari Ustazah. Semoga Nanda di rumah bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan untuk hari ini. Ya, demikian tadi penjelasan Ustazah untuk pelajaran kita hari ini tentang pecahan senilai dan juga cara menyederhanakan pecahan. Semoga Nanda di rumah bisa mengerti dan juga sudah bisa memahami penjelasan Ustazah. Misalnya nanti masih ada hal-hal yang masih kurang jelas atau yang masih belum dimengerti, bisa tanyakan melalui Google Classroom atau bisa tanya langsung Ustazah melalui WA. Ya, baiklah, kita tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustazah, salah hilap mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.